Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kriza Nestiana, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan ke-13 kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Berdasarkan dari hasil mind map yang telah saya buat, berikut penjelasannya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan. Definisi dari wawasan kebangsaan itu, yaitu cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Profesor Muladi, Gubernur Lemhanas RI, menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia, dan pertemuan itu mereka sepakat mendirikan organisasi yang diberi nama Budi Utomo. Selanjutnya, Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Kemudian, setelah itu, pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian dikenal dengan nama Kongres Pemuda I. Dan selanjutnya pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 Kongres Pemuda II kemudian dilaksanakan. Dan pada tanggal 1 Maret 1945 dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dan pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah PPKI. Kemudian ada 4 konsensus dasar. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara. Dan kemudian ada UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Identitas dari NKRI itu sendiri yaitu ada 4. Yang pertama, bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih. Seperti yang tercantum pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Kemudian yang kedua, ada bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Yang selanjutnya ada Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Dan yang terakhir ada lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Kemudian ada manajemen pemerintahan, yaitu cita-cita atau tujuan nasional. Cita-cita atau tujuan nasional negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian ada tugas nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dan yang ketiga ada fungsi negara, yaitu MPR sebagai konstitusi, Presiden yaitu eksekutif dan legislatif, DPR dan DPD legislatif, BPK audit,
MA dan MK yudikatif. Dan fungsi umum yaitu untuk melayani masyarakat, mengayomi masyarakat, dan memberdayakan masyarakat. Selanjutnya yaitu nilai-nilai bela negara. Definisi dari nilai-nilai bela negara itu sendiri yaitu tekad, sikap, perilaku, dan tindakan warga negara yang dijiwai kecintaannya terhadap NKRI dalam menjaga kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan negara, serta keutuhan wilayah. Hari Bela Negara ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tahun 2006 nomor 28 tentang Hari Bela Negara tanggal 18 Desember 2006 serta dengan pertimbangan bahwa tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal tersebut terbentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintah negara Republik Indonesia dalam rangka bela negara serta bahwa dalam upaya lebih mendorong semangat kebangsaan dalam bangsa negara dalam rangka mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Selanjutnya terdapat nilai dasar bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Cinta tanah air memiliki beberapa indikator. Yang pertama, menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Kemudian jiwa dan raganya bangsa sebagai bangsa Indonesia. Jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya, menjaga nama baik bangsa dan negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, bangga menggunakan produk bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua ada kesadaran berbangsa dan bernegara. Beberapa indikatornya yaitu berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ikut serta dalam pemilihan umum, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya, berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Kemudian ada setia pada Pancasila. Dan beberapa indikatornya dia adalah paham nilai-nilai dalam Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, senantiasa mengembangkan diri nilai Pancasila, yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat ada rela berkorban untuk bangsa dan negara. Beberapa indikatornya yaitu bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat dan bangsa dan bernegara, gemar membantu sesama warga negara, yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak akan sia-sia. Dan nilai dasar bela negara terakhir yaitu kemampuan awal bela negara. Yang indikatornya yaitu memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia, senantiasa memelihara jiwa dan raga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, gemar berolahraga, senantiasa menjaga kesehatannya. Sebagai ASN, nilai-nilai dapat kita implementasikan itu diantaranya adalah mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, melakukan tugas secara profesional, memegang ideologi Pancasila, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, dan sebagainya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.